Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ufilli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman, pada kesempatan sore hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk lebih dekat kepada Allah, untuk lebih dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat kajian hadis yang insya Allah kita akan laksanakan kurang lebih 30 menit ke depan. Dalam kesempatan sore hari ini kita akan membahas hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang nomor ke-20. Kita bacakan bersama-sama. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Di sini kita akan membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana beliau menganjurkan kita untuk menjaga rasa malu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perkataan yang sudah dikenal sejak zaman dulu. Sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah, nabi-nabi terdahulu sudah mendakwahkan rasa malu ini. Kata Nabi, nabi yang diutus sebelum beliau sudah memiliki kebiasaan untuk menjaga rasa malu. Seperti apa rasa malu yang dijaga oleh para nabi dan para rasul sebelum Rasulullah SAW diutus? Di sini ulama memberikan kesimpulan. Rasa malu yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah ketika seseorang sanggup untuk menahan dirinya tidak melakukan perbuatan maksiat, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita malu kepada Allah? Karena Allah Maha melihat kita. Semua perbuatan yang kita lakukan dicatat oleh para malaikat yang berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita. Maka teman-teman, ketika kita sudah paham konsep malu dalam agama Islam ini, kita ketika mau bermaksiat akan merasa malu kepada Allah. Malu dalam Islam dikaitkan dengan iman. Artinya, rasa malu seseorang, besarnya rasa malu seseorang bergantung kepada besarnya iman seseorang. Ketika seseorang memiliki iman yang lemah, maka tanpa berpikir panjang, ketika dia mau bermaksiat, dia langsung bermaksiat. Tidak ada seseorang pun yang dia rasa, saya harus malu nih. Nggak bisa. Orang yang imannya lemah, ketika sudah mau bermaksiat, entah di jalanan, entah di mall, atau bahkan di tempat maksiat, tidak pernah merasakan rasa malu. Kata Rasulullah SAW, al-haya'u minal iman, wal imanu fil jannah. Riwayat Imam Tirmidzi. Bahwa sesungguhnya rasa malu itu adalah sebagian dari keimanan seseorang. Dan keimanan seseorang adalah yang mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Bukan cuma amal, tapi juga iman. Orang yang tidak merasakan malu ketika beribadah, berarti kata Rasulullah, rasa iman di dalam hatinya sangat lemah. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW juga bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Sesungguhnya rasa malu seseorang itu tidak mendatangkan kecuali sebuah kebaikan. Bagaimana contohnya Ustaz? Contoh, ketika kita jalan, Pak, tidak ada orang yang kenal dengan kita. Masuk ke pasar, masuk ke mall, masuk ke kantor, tidak ada yang kenal dengan kita. Artinya, kalaupun kita mau bermaksiat, kita tidak malu. Tapi
Karena kita merasa Allah itu selalu mengawasi kita, kita tetap malu meskipun tidak ada yang tahu tentang siapa kita. Kenapa seseorang bisa bermaksiat? Pertama, karena tidak ada yang kenal dia. Contoh, ada orang masuk ke tempat maksiat, hiburan malam katakanlah. Kenapa dia masuk ke sana tanpa merasa malu? Karena tidak ada yang kenal orang ini. Gak ada yang kenal kita. Ketika tidak ada orang yang kenal kita, dengan mudah kita akan bermaksiat. Tidak ada yang kenal, Pak. Gak ada yang mengawasi. Tidak ada juga menyampaikan bahwa kita berbuat maksiat di tempat itu kepada keluarga kita. Maka kita tidak merasakan malu. Tapi kalau imannya kuat, meskipun tidak ada seorang pun yang kenal dengan kita di tempat maksiat itu, kita merasa selalu diawasi oleh Allah dan kedua malaikat yang di sebelah kanan, di sebelah kiri kita. Dicatat semua perbuatan kita, meskipun orang di rumah tidak tahu dengan kemaksiatan kita. Makanya orang-orang soleh terdahulu, termasuk para sahabat, ketika beliau hendak mandi, Pak, tidak semua bajunya dilepas. Karena apa? Merasakan Allah itu melihat dan merasa malu kalau dia mandi dalam keadaan telanjang. Saking dekatnya beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u wal iman qurana'u jami'an. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Iman dengan rasa malu, mereka bersekutu, Pak. Mereka bergabung menjadi satu. Kalau di antara iman dan rasa malu, salah satunya diangkat, maka otomatis keduanya juga terangkat. Kalau imannya berkurang, berarti rasa malunya juga berkurang. Kalau rasa malunya berkurang, berarti secara otomatis imannya juga berkurang. Maka benarlah apa yang dicabdakan oleh Rasulullah SAW, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Sesungguhnya ketika kita malu untuk melaksanakan yang sudah dilarang oleh Allah, maka semua kebaikan akan datang kepada kita. Dalam hal ini tentu banyak hal yang harus kita bahas, Pak. Bagaimana seseorang bisa tidak merasa malu ketika bermaksiat? Bagaimana seseorang bisa merasa bebas bermaksiat, misal di pinggir jalan, di tempat umum, di mall? Mereka tidak merasa malu. Karena apa? Pertama, karena imannya sudah lemah. Akhirnya, semua perbuatan maksiat itu dia kerjakan begitu saja karena imannya tidak mampu untuk mengerem maksiat itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan orang yang kelak pasti masuk ke dalam neraka. Lam arahuma. Di zamanku, kata Rasulullah, tidak pernah ada. Apa kedua golongan ini? Kata Rasulullah, yang pertama, qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kekayaan. Dengan kekuasaan yang dia miliki, dengan jabatan yang diamanahkan kepadanya, dia memukul orang-orang, artinya mengambil hak-hak orang lain untuk kepentingan jabatannya. Nanti orang yang seperti ini, Pak, pertama dia masuk ke dalam neraka. Di zaman Rasulullah, orang seperti ini tidak ada. Karena di zaman Rasul, semua pemimpinnya amanah. Tidak pernah berkhianat kepada rakyat. Yang kedua, nisaun ariyatun kasiyatun ma'ilatun mumilat. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. La yajidna riha, la yadkhulunnal jannah, la yadkhulunnal jannah wa la yajidna rihaha. Hadis riwayat Imam Muslim. Golongan yang kedua yang pasti masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah, adalah para perempuan yang tidak memiliki rasa malu. Ariyatun kasiyat, mereka berpakaian, Pak, tapi telanjang. Menutup semua tubuhnya, cuma pakaiannya sempit. Menutup tubuhnya cuma nerawang. Ariyat, kata Rasulullah.
seperti telanjang, meskipun tubuhnya tertutup, Pak. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang seperti ini nanti pasti masuk neraka. Bahkan tidak bisa orang ini mencium bau surga. Meskipun bau surga itu bisa kita cium dalam jarak, ada yang riwayat menyebutkan 70 tahun perjalanan. Artinya kita berjalan 70 tahun, Pak, bau surga sudah kita bisa cium. Nah, orang yang seperti ini, jangankan masuk ke dalam surga, mencium bau surga saja tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para akhwat, para ikhwan yang punya istri, kewajiban kita sebagai suami memberikan pakaian yang terbaik untuk istri kita. Jangan biarkan istri itu menjadi fitnah untuk orang lain. Kenapa bisa menjadi fitnah? Kata Rasulullah SAW, al-mar'atu auratun, idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat. Kalau dia keluar rumah, Pak, wanita itu keluar dari rumahnya, istashrafaha syaitan, maka setan akan senantiasa menghiasi wanita itu agar menjadi menarik ketika dilihat oleh laki-laki yang lain. Teman-teman yang memiliki istri, yang diamanahkan anak perempuan oleh Allah, maka istri kita, anak perempuan kita adalah amanah yang harus kita jaga. Meskipun kita sudah berhijrah, meskipun kita sudah berdakwah, semua amal ibadah kita ikhlas, Pak, dilaksanakan karena Allah. Tapi kalau istri kita tidak menutup aurat, anak perempuan kita masih tidak memakai hijab, maka pertama kali yang nanti dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah adalah suaminya, adalah bapaknya. Ketika seorang istri akan dimasukkan ke dalam neraka, dia mengadu kepada Allah, ya Allah, saya buka aurat, gak pernah ditegur sama suami. Anak perempuannya juga seperti itu. Ya Rasulullah, suami dan bapak saya tidak mengajarkan saya bagaimana menutup aurat dengan baik. Maka nanti, meskipun bapaknya sudah masuk ke dalam surga, akan ditarik oleh anak perempuannya, ditarik oleh istrinya, yang tidak disuruh untuk memakai hijab di dunia. Maka teman-teman, ketika iman kita sudah bertambah, secara otomatis rasa malu kita juga bertambah. Malu, Pak. Kadang kita dipuji sama orang, kadang malu. Kenapa kita dipuji? Karena orang tahu, orang lain tidak tahu bagaimana perbuatan maksiat kita di masa yang lalu. Kenapa kita disegani? Karena orang yang menyegani kita tidak tahu bagaimana ibadah kita yang sebenarnya. Kalau mereka tahu bagaimana maksiat kita, bagaimana kualitas ibadah kita yang sebenarnya, tentu mereka tidak akan pernah memuji kita. Itulah kenapa teman-teman, jangan pernah kita merasa tinggi dengan pujian. Jangan pernah terganggu karena hinaan. Karena semua yang dipuji oleh manusia, belum tentu kita seperti itu. Dan tidak semua hinaan manusia kepada kita, belum tentu hinaan itu lebih baik dari kita yang sebenarnya. Bisa saja hinaan itu memang betul, Pak. Kualitas ibadah kita memang seperti itu. Niat kita memang belum ikhlas. Maksiat kita masih banyak. Jadi kalau teman-teman dihina, terima saja. Karena itu adalah bentuk pertama, mohon maaf, bisa saja hinaan orang itu memang pas, Pak, buat kita. Itulah kenapa Allah izinkan mereka untuk menghina kita. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW, hadis Thauban, riwayat Imam Ibnu Majah. Kata Rasulullah SAW, la'alamanna aqwamun min ummati ya'tuna bihasanatin yawmal qiyamah amthala jibala tihamah bidha faja'alahallahu haba'an manthura. Qala Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillahi
intahakuha. Kata Rasulullah SAW, kelak di hari kiamat ada orang hamba-hamba Allah, umatnya Rasulullah, datang membawa pahala dengan sangat banyak, seperti gunung Tihamah berwarna putih besar. Kemudian ketika amal catatannya itu, Pak, diserahkan kepada Allah, semua amal ibadahnya ditiup seperti debu yang berterbangan, habis semua. Kemudian sahabat yang bernama Thauban ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, coba jelaskan kepada kami ciri-ciri orang yang seperti ini. Jangan-jangan kita termasuk dari golongan mereka, tapi kita gak ngerasa." Kata Rasulullah, "Betul wahai Thauban, sesungguhnya orang yang membawa pahala yang sangat banyak tadi, kemudian pahalanya dianggap seperti debu yang berterbangan, adalah mereka dari golongan kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun." Mereka ketika malam datang, sepertiga malam sudah tiba, mereka juga sholat malam. Walakinnahum aqwamun, tapi kata Rasulullah, orang yang sudah melaksanakan yang Allah perintahkan. Orang yang ketika sudah malam datang tinggal sepertiga, melakukan sholat tahajud, melakukan sholat malam. Orang-orang yang sudah melakukan ibadah sunnah ini, ketika mereka sedang sendirian, mereka tidak malu kepada Allah. Kemudian mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan kita bahas dalam hadis ini, bagaimana seseorang bisa dihapus amal ibadahnya gara-gara dia melakukan maksiat dalam keadaan sendiri, Pak. Ketika keluar rumah, di kantor, di tempat umum, dihormati, Pak. Ketika datang ke sebuah komunitas, dianggap orang alim, karena sudah banyak paham tentang agama. Dianggap ustadz bahkan, karena dia sudah bisa berdakwah. Tapi, ketika orang yang dianggap alim ini sedang menyendiri di rumah, tidak ada seorang pun yang melihat, kecuali hanya ada antara dia dengan Allah, kedua malaikat yang mengawasi, dia bermaksiat, Pak. Dengan sebab dia bermaksiat diam-diam, maka amal ibadah yang dia lakukan secara berjamaah dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka teman-teman yang sudah berhijrah selalu tetap konsisten berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami ya Allah di atas agamamu. Agar apa teman-teman? Agar amal ibadah yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah karena kita ikhlas. Dan tidak dihapus amal ibadah kita karena kita bermaksiat. Jadi di antara efek negatifnya maksiat seseorang adalah dihapusnya amal ibadahnya. Ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ada seorang wanita, sholatnya banyak, sedekahnya banyak, puasanya juga banyak ya Rasulullah. Tapi orang ini mulutnya tidak bisa dijaga. Kalau dia ngomong, nyakitin tetangga. Kalau dia ngomong, nyakitin saudara. Semua orang tersakiti gara-gara omongan dia ya Rasulullah. Kemudian Nabi yang mulia bersabda, orang yang seperti ini, meskipun sholatnya banyak, sedekahnya banyak, puasa banyak, tapi kalau mulutnya tidak dijaga, orang ini masuk ke dalam neraka. Artinya apa teman-teman? Amal ibadah yang sudah kita lakukan bisa terhapus pahalanya oleh kemaksiatan. Maka ini yang harus kita jaga. Kata Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu ditentukan dengan kapan dia melakukan, ditentukan oleh kualitas ibadahnya di akhir kehidupan. Ada orang beribadah dari umur 20 sampai umur 40. Semuanya ibadah, tidak pernah bermaksiat. Ternyata umur 41 dia bermaksiat. Ketika dia bermaksiat, qadarullah datang ajalnya, masuk dia ke dalam neraka. Ada yang seperti ini, kisah nyatanya banyak, Pak. Beberapa
yang lalu ada seorang pejabat. Pejabat ini hendak melaksanakan ibadah haji. Sudah keluar visanya, sudah keluar tiketnya. 2 hari yang akan datang, dia akan melaksanakan ibadah haji. Orang diundang untuk syukuran. Dia bicara di depan orang banyak bahwa 2 hari lagi dia akan berangkat menuju Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji. Qaddarallah. Ketika dia sudah melaksanakan syukuran, Pak, semua orang sudah tahu dia mau naik haji, mungkin terbesit dalam hatinya untuk melakukan maksiat. Akhirnya, 1 hari sebelum dia berangkat, qaddarallah, orang ini bermaksiat dalam sebuah hotel, tidak ada orang yang tahu, ternyata ditemukan meninggal dengan seorang wanita dalam keadaan tanpa busana. Artinya, banyak orang mengira orang ini orang alim. Orang ini tampilan orang bijaksana, sangat dermawan. Tapi kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Amal seseorang itu tergantung akhir hayatnya. Kalau di akhir hayatnya su'ul khotimah, bermaksiat, maka tempatnya di neraka, Pak. Tapi kalau di akhir hayatnya dia bertaubat, meskipun sebelumnya dia bermaksiat, maka tempatnya di surga. Jadi teman-teman yang sudah berhijrah, bersyukur kepada Allah, karena kita diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis yang menunjukkan tentang rasa masa lalu ini, rasa malu sangat banyak. Ada sebuah hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la tafna hadhil ummatu hatta yaqumar rajulu ilal imra'ah fayaftarishaha fit thariq." Hadis riwayat Imam Abu Ya'la. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum ada seorang laki-laki kemudian dia bersama dengan teman perempuannya melakukan perzinahan di jalanan. Ada orang berzina di jalan. Tentu kadar zinanya berbeda dan bertingkat. Ada yang sekedar zina tangan, ada yang mungkin berzina mulutnya, ada yang berzina tubuhnya. Di negeri kita sudah terlihat di depan mata, Pak. Dulu saya punya teman orang Makedonia. Dia bilang, di negara saya, orang berzina di jalanan sudah biasa. Jadi ketika ada seseorang perempuan bertemu dengan laki-laki, sama-sama suka, mohon maaf, kemudian dia langsung melakukan perzinahan di jalanan, Pak. Banyak orang yang melihat, tidak ada rasa malu sama sekali. Ketika hal ini terjadi, kata Rasulullah, maka kiamat sudah sangat dekat. Maka teman-teman yang sudah merasakan bagaimana dahsyatnya hijrah itu, bersyukur kepada Allah, karena kita diberikan kesempatan untuk bertaubat. Kita tinggikan karena iman sangat erat hubungannya dengan rasa malu seseorang. Kenapa seseorang masih tidak malu bermaksiat kepada Allah? Karena imannya masih lemah. Orang imannya tinggi, ketika dia mau bermaksiat, dia merasa malu. Karena apa? Karena dia merasa semua amal ibadahnya langsung dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin ketika kita berjamaah, ketika kita bersama teman-teman kita, ketika kita datang ke masjid, kita datang dengan baju sebagai orang muslim. Tapi ketika kita pulang dari masjid, nyampe rumah, nyampe di kantor, nyampe di tempat maksiat, kemudian baju muslim ini kita lepas, yang tersisa kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini teman-teman yang bisa kita sampaikan. Jika ada yang menambahkan atau ada yang pertanyaan, kami sampaikan. Silakan bagi yang bertanya.
Baik, teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, kita ambil kesimpulan dari hadis yang kita pelajari, hadis ke-20 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bagaimana Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk menjaga rasa malu. Jika seseorang memiliki rasa malu yang tinggi, pasti imannya tinggi. Karena dia malu ketika Allah melihat dia, kemudian dia bermaksiat kepadanya. Dalam surat Yusuf disebutkan, ketika Nabi Yusuf digoda oleh perempuan Imro'atul Aziz, istrinya Raja Mesir, ada orang menyebutkan Zulaikha, tapi ada riwayat lain menyebutkan Zulaikha ini riwayatnya tidak benar. Di Al-Quran disebutkan Imro'atul Aziz atau istrinya Raja Mesir. Banyak kita dapatkan ketika orang berdoa, Allah, dalam akad nikah misalkan, Allahumma alif bainaha wa bainahu kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Ini doa yang salah. Karena Yusuf dengan Zulaikha disebutkan dalam Al-Quran dalam pasal perzinahan, bukan dalam rumah tangga. Jadi teman-teman juga harus perlu diingatkan. Nah, ketika Nabi Yusuf digoda oleh perempuan istrinya Raja Mesir ini, Nabi Yusuf ditampakkan oleh Allah, datang bapaknya, Pak Nabi Yakub. Datang Nabi Yakub lewat hanya sekilas mata, kemudian Nabi Yusuf teringat bahwa dia harus meninggalkan perempuan ini dan keluar dari ruangan itu. Nah, hal-hal yang seperti ini banyak kita temukan ketika seseorang ingin melakukan sebuah perbuatan maksiat besar. Sebenarnya Allah sudah melarang kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Ini terbukti. Jika seseorang ingin melakukan perbuatan maksiat yang besar, dosa besar, maka Allah akan memberikan dia halangan-halangan kecil untuk membatalkan niatnya bermaksiat. Contoh, ada orang mau pergi ke tempat hiburan malam, katakanlah. Ketika dia sudah mau berangkat, Pak, Allah hadirkan cobaan-cobaan kecil agar dia membatalkan niatnya. Dia bikin jalanan macet. Allah bikin di jalanan ditelepon sama keluarganya. Allah bikin ketika sudah sampai di tempat maksiat tidak dapat parkiran. Allah bikin ketika sudah sampai di tempat maksiat tiba-tiba dompetnya ketinggalan dan sebagainya. Kata para ulama, ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Ketika hamba itu melakukan perbuatan maksiat, Allah sebenarnya sudah menegur. Cuma karena rasa malunya sangat tipis, maka maksiat itu tetap dijalankan. Jadi teman-teman, kita jaga rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, "Idza aradallahu ayyuhlika 'abdan naz'a minhul haya." Ketika Allah ingin membinasakan seorang hamba, maka dicabut dari hamba ini rasa malunya. Kalau orang sudah tidak punya rasa malu, dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. Pengen bermaksiat ke kiri, langsung dilakukan. Pengen bermaksiat di tempat yang baru, langsung dilakukan. Kenapa? Tidak merasa malu. Kenapa tidak merasa malu? Dia tidak merasakan hadirnya Allah di dalam kalbunya. Ini teman-teman yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Kita harapkan semua hadis yang sudah kita baca bisa memberikan syafaat kita kelak di hari kiamat, bisa menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas ilmunya Ustaz.